Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rustina Apriani dari kelas 06 PPKE 001. Izinkan saya pada video kali ini untuk mempresentasikan dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum Internasional. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi yakni wilayah negara dalam perspektif hukum internasional. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas, yakni diantaranya pengertian wilayah negara, ruang lingkup wilayah negara, perbatasan wilayah negara, kedaulatan dan tanggung jawab wilayah negara, yang kelima yakni wilayah laut, dan yang terakhir wilayah ruang udara dan ruang angkasa. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari wilayah negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai wilayahnya dulu ya. Wilayah dapat diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan, atau pengawasan. Wilayah juga dapat diartikan sebagai suatu daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Nah, secara kondisi fisiknya, fisik alamnya terdapat sungai, gunung, laut, dan juga lain sebagainya. Sedangkan negara sendiri dapat diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Wilayah negara sendiri dapat diartikan sebagai daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, wilayah dalam sebuah negara dibatasi oleh daratan dan lautan, diperbatas juga dengan tembok atau pagar yang dibangun untuk keamanan. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yakni ruang lingkup dari wilayah negara. Seperti yang sudah disimpulkan Yoshidi Hambali, terdapat 3 dimensi wilayah negara, yakni wilayah daratan atau land territory, yang kedua wilayah perairan atau water territory, dan yang terakhir wilayah udara atau air territory. Iwayan Partiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara, yakni meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan wilayah ruang udara. Wilayah daratan sendiri yakni bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Sedangkan wilayah perairan yakni bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Lalu wilayah dasar laut. Negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir yakni wilayah ruang udara, yakni bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Lalu, poin ketiga yakni perbatasan wilayah negara. Batas negara diartikan sebagai garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Sedangkan perbatasan dapat diartikan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Terdapat 4 jenis kawasan perbatasan, yakni alienated borderland. Nah, alienated borderland ini merupakan wilayah perbatasan yang terisolasi satu sama lain dan tidak terjadi aktivitas lintas batas. Nah, yang kedua, coexistent borderland, yang merupakan suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan, meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan. Lalu yang ketiga, interdependent borderland, yang merupakan wilayah perbatasan di mana terjadi aktivitas lintas batas yang intensif dan hubungan antara kedua masyarakat di wilayah perbatasan relatif stabil. Lalu yang terakhir, integrated borderland,
yang merupakan wilayah perbatasan yang sangat terintegrasi sehingga menyebabkan kaburnya batas antara kedua negara dan ditandai oleh nasionalisme kedua negara yang memudar. Nah, dalam hukum internasional, batas wilayah suatu negara itu ditentukan melalui dua cara, yakni yang pertama perjanjian dengan negara yang berbatasan dan yang kedua dengan cara keadaan alam. Lanjut ke poin keempat, yakni kedaulatan dan tanggung jawab atas wilayah negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan. Dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial. Kedaulatan atas wilayah sendiri, yakni kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Nah, berkenaan dengan pendapat dari Jawahir, Tontowi, dan Pranoto Iskandar tadi, negara harus bertanggung jawab pula atas kewenangan yang hanya pada sebatas wilayah-wilayahnya saja yang menjadi kekuasaan dari negara tersebut. Oke, selanjutnya poin kelima, yakni wilayah laut. Konvensi Hukum Laut PBB ketiga pada akhirnya telah menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 yang terdiri dari 320 pasal dan 9 aneks. Konvensi Hukum Laut ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, seperti misalnya delimitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, alih teknologi dan penyelesaian sengketa tentang masalah-masalah yang terkait dengan kelautan. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Nah, masuk ke poin yang terakhir, yakni wilayah ruang udara dan ruang angkasa. Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang mengakui kedaulatan penuh negara di ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Lalu lahirlah ketentuan-ketentuan umum yang mengatur antara lain tentang kebebasan penerbangan atau freedom of overflight dan hak lintas penerbangan atau transit. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi bahan perundingan dalam Konferensi Chicago tentang penerbangan sipil internasional atau Chicago Conference on International Civil Aviation yang diselenggarakan pada tahun 1944 yang kemudian menghasilkan Chicago Convention on International Civil Aviation yang telah mulai berlaku sejak tahun 1974. Kemudian, Resolusi Majelis Umum tahun 1962 yang diterima pada tahun 1963 menetapkan beberapa asas hukum yang antara lain menetapkan bahwa penggunaan dan eksplorasi ruang angkasa serta benda angkasa atau celestial bodies dapat dilaksanakan oleh negara manapun secara adil dan sesuai dengan hukum internasional. Di samping itu, ruang angkasa dan benda angkasa tidak dapat dijadikan bagian dari wilayah atau tunduk kepada hukum negara manapun. Nah, yang terakhir, pengaturan ruang angkasa ditetapkan melalui penandatanganan Treaty on Principle Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies pada tahun 1967. Ya, baik. Sekian pemaparan materi dari wilayah negara dalam hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.